dan menambah kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Mari kita saksikan pidato yang pertama yang akan dibawakan oleh Amairah Husna Fauzi dengan tema keutamaan surat Al-Ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hari ini saya akan membacakan surat yang sangat istimewa. Namanya surat Al-Ikhlas. Surat ini ada di juz 30 dan isinya tentang keesaan Allah. Yuk kita dengarkan dan baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surat ini pendek tapi pahalanya besar sekali loh. Bahkan Rasulullah bersabda membaca surat Al-Ikhlas sama dengan sepertiga Al-Quran. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato yang kedua yang akan dibawakan oleh Alika Naila Putri dengan tema mengenal huruf hijaiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang terhormat, perkenalkan nama saya Alika Naila Putri. Pada kesempatan ini saya akan membacakan huruf-huruf hijaiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif ba ta sa jim ha da da ro jai sin sin sa do to do ainin fa qa qaf la nun waw ha lam alif lam jah ya. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato yang ketiga yang akan dibawakan oleh Azril Rafif Al-Farizi dengan tema kalimat thayyibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kaifa halukum? Sifaan mabrukun ma'asalama a'ranu minal khair sabaul khair. Alhamdulillah, saya senang bisa berdiri di sini dengan teman-teman yang soleh-solehah. Kepada kesempatan hari ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk membiasakan lisan kita dengan kalimat-kalimat thayyibah. Apa saja sih contoh kalimat-kalimat thayyibah? 1. Bismillah. 2. Alhamdulillah. 3. Astagfirullah. 4. Insyaallah. 5. Subhanallah. 6. La ilaha illallah. 8. Assalamualaikum. 9. Jazakumullah khairan. Tapi sayangnya masih banyak yang berbicara kasar. Padahal Islam mengajarkan kita untuk berbicara yang baik, karena setiap ucapan itu akan dicatat kepada malaikat. Yuk teman-teman, mulai hari ini kita jaga lisan, perbanyak kalimat-kalimat thayyibah dan kata-kata kasar, biar hati kita bersih, lisan kita mulia, dan Allah semakin sayang kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pidato selanjutnya yang akan dibawakan oleh Azkaira Yasna dengan tema Rukun Wudu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kiai, yang saya hormati Ustadz dan Ustazah, serta ibu guru yang selalu membimbing kami dengan penuh kesabaran. Yang saya sayangi teman-teman semua, dan tak lupa para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya berdiri di sini ingin menyampaikan tentang rukun wudu. Apa itu rukun wudu? Rukun wudu adalah bagian penting yang harus dilakukan dalam wudu. Kalau salah satunya tidak dilakukan, maka wudunya tidak sah. Nah, rukun wudu itu ada 6, yaitu 1. Berniat dalam hati untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah. 2. Membasuh wajah dari atas dahi sampai dagu, dari telinga kanan ke telinga kiri. 3. Membasuh kedua tangan sampai siku. 4. Mengusap sebagian kepala. 5. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki. 6. Tertib dilakukan sesuai urutan seperti yang diajarkan Rasulullah SAW. Kalau ada yang tertinggal, misal lupa membasuh kaki, maka wudunya harus diulang karena wudu yang sempurna kunci sahnya sholat. Yuk teman-teman, kita belajar wudu dengan benar agar sholat kita diterima oleh Allah dan kita menjadi anak yang dicintai Allah dan Rasulnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato selanjutnya yang akan dibawakan oleh Aziza Akila Fitri dengan tema Doa Masuk Rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saat kita masuk rumah jangan lupa baca doa dulu ya. Doa masuk rumah yang diajarkan Rasulullah. Bismillah walanna wa bismillah walanna wa ala rabbina tawakkalna. Amin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato selanjutnya yang akan dibawakan oleh Arsila Romesa dengan tema Keridhaan Orang Tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan teman-teman sholat dan sholat. Perkenalkan, nama saya Lala. Hari ini saya menyampaikan pidato singkat tentang keridhaan. Bismillah. Hari ini saya menyampaikan pidato berjudul ridho Allah. Ridho Allah ada pada ridho orang tua. Rasulullah SAW bersabda, ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Ayat rincinya. Artinya apa? Kalau kita ingin sayang Allah, kita harus buat orang tua senang. Kalau orang tua marah, Allah juga tidak suka. Maka dari itu kita harus 1. Patuh kepada ayah dan ibu, 2. Tidak membentak, 3. Membantu di rumah, 4. Dan selalu berdoa untuk mereka. Yuk jadi anak yang berbakti agar hidup kita penuh berkah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato selanjutnya yang akan dibawakan oleh Dinda Yolanda dengan tema Anak yang Taat dan Berakhlak Mulia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberi nikmat iman dan kesehatan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan kita sepanjang masa. Yang saya hormati para guru yang saya cintai, orang tua serta teman-teman yang soleh dan soleha. Pada kesempatan yang mulia ini saya ingin menyampaikan pesan penting, yaitu menjadi anak yang taat dan berakhlak mulia. Ada 4 hal yang harus kita jaga. 1. Taat kepada Allah. 2. Hormat kepada orang tua. 3. Patuh kepada guru. 4. Sayang kepada teman. Yuk kita jadi anak yang taat dan berakhlak mulia agar hidup kita diberkahi dan disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato selanjutnya yang akan dibawakan oleh Fadla Nur Hidayah dengan tema berhitung dengan bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini aku mau mengajak kalian belajar berhitung dalam bahasa Arab. Ini angka dari 1 sampai 10 dalam bahasa Arab. Dengerin ya. Wahidun, isnani, salasatun, arbaatun, hamsatun, settatun, sab'atun, samaniyatun, tis'atun, asyaratun. Teman-teman, belajar bahasa Arab itu seru, dan kita bisa belajar pakai bahasa Arab. Kita bisa lebih dekat dengan Al-Quran dan budaya Islam. Yuk kita rajin belajar supaya pintar dan tambah ilmu. Sekian dari saya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pidato selanjutnya yang akan dibawakan oleh Kaila Syifa Huwaida dengan tema mengenal jari tangan dalam bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kaila Syifa Huwaida. Hari ini kita akan mengenal nama-nama jari tangan dalam bahasa Arab. Mengenal nama-nama jari tangan itu seru, apalagi kalau kita tahu kata-kata sederhana seperti kata-kata ini: liya dan yumna wa yusra fi kulli yadi hamsu asabi'a iyal ibhamu asababatu al-husra al-binsiru. Ku punya tangan yang kanan dan kiri. Setiap tangan ada 5 jari. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah, jari manis dan kelingking. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato selanjutnya yang akan dibawakan oleh Lira Firda Hakim dengan tema membaca istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kiai, yang terhormat para tamu undangan, para guru kami tercinta yang selalu membimbing kami. Semoga diberi kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan tentang bacaan istighfar. Apa itu istighfar? Istighfar adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan
Pada kesempatan yang bahagia ini saya akan menyampaikan tentang bacaan istighfar. Apa itu istighfar? Istighfar adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya udah sekian aja. Hafalannya banyak jadi sayang dia tuh. Iya, ngeblank gitu. Buyar, nggak apa-apa sayang. Sekian dari saya. Udah. Ya. Assalamualaikum. Mau dilanjut? Mau dilanjut nggak? Mau dilanjut katanya. Sok. Allah yang Maha Agung. Udah sayang. Ya, lanjut. Sok, nggak apa-apa sayang. Mana sih buku nama? Ya udah. Sok, mau dilanjut? Ya, mau dilanjut apa udah? Udah sayang sok. Udah cukup sekian dari saya. Nggak apa nanti ini sayang hafalnya udah banyak gitu, jadi sayang maunya semuanya. Udah nggak apa-apa sayang, nggak apa-apa sok. Nanti dilihat lagi ya, kita coba lagi nanti. Sayang udah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pidato selanjutnya yang akan dibawakan oleh Nabila Musyarafah dengan tema Rukun Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Nabil. Ayo, perkenalkan nama saya Nabil. Ayo. Perkenalkan nama saya Nabil. Ya udah, assalamualaikum. Assalamualaikum lagi. Udah, assalamualaikum lagi. Udah. Wassalamualaikum lagi. Assalamualaikum lagi. Udah. Gak mau turun tapi. Tepuk tangan. Pidato selanjutnya yang akan dibawakan oleh Nur Rahayu dengan tema Zikir Ridho Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini aku mau mengajak mengenal kalimat yang sangat penting dalam Islam, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya. Artinya aku ridho kepada Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku, utusanku. Kalimat-kalimat ini menunjukkan bahwa kita percaya semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Pidato selanjutnya yang akan dibawakan oleh Nayanika Nurmala Putri dengan tema doa sebelum tidur. Lanjut pidato berikutnya yaitu yang akan dibawakan oleh Omar Al-Huzain dengan tema semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat sehat dan semangat belajar. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW dan terbaik sepanjang masa. Teman-teman yang saya cintai, mulai hari ini saya akan menyampaikan pesan penting. Rajin pangkal pandai, jangan mudah menyerah, dan selalu optimis. Orang rajin akan naik kelas, orang malas tinggal telus. Rajin belajar membuat kita pintar, tapi kalau kita malas, tahu atau cepat menyerah. Ingat ya teman-teman, Nabi Muhammad pun belajar sejak kecil. Beliau berdagang membaca wahyu dan terus menuntut ilmu. Kalau kita ingin sukses dunia dan akhirat, kita juga harus semangat belajar dan tidak mudah putus asa. Aku pasti bisa. Aku pasti bisa. Teman-teman yang hebat, memulai ini rajin belajar, jangan mudah menyerah, dan selalu optimis. Karena dengan izin Allah kita semua bisa menjadi anak yang sukses dan membanggakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pidato selanjutnya yang akan dibawakan oleh Putri Aila dengan tema doa keluar rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Putri. Saya membacakan doa keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billah. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pidato selanjutnya yang akan dibawakan oleh Radika Gaisan dengan tema Rukun Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hai teman-teman, hari ini aku akan membacakan rukun Islam. Rukun Islam itu ada 5. 1. Syahadat. 2. Sholat. 3. Zakar. 4. Puasa. 5. Naik haji ke tanah suci. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato selanjutnya yang akan dibawakan oleh Syahdan Faizur Rahman dengan tema ilmu bagaikan cahaya. Pidato selanjutnya yang akan dibawakan oleh Muhammad Yusuf Alwi Shihab dengan tema doa naik kendaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali. Saya di sini mau doa naik kendaraan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ilaihi raji'un. Lamun kalibu itulah doa yang kita baca waktu naik kendaraan. Itulah doa yang kita baca waktu naik kendaraan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato selanjutnya yang akan dibawakan oleh Faiz dengan tema 2 kalimat syahadat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Muhammad Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pidato selanjutnya yang akan dibawakan oleh Alfi Al-Ghofar dengan tema keutamaan sholawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberi nikmat iman, Islam dan kesehatan.
sehingga kita bisa berkumpul di tempat mulia ini dengan penuh kebahagiaan. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato selanjutnya yang akan dibawakan oleh Hani Putri Alivia dengan tema doa ruku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalan, nama saya Hani Putri. Nanti maulid Nabi ini saya akan membacakan doa ruku. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanarabbiyal azimi wa bihamdihi. Subhanarabbiyal azimi wa bihamdihi. Subhanarabbiyal azimi wa bihamdihi. Artinya Maha suci, Maha puji, Maha suci Allah, Maha suci agung. Sekian dari saya. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Pidato selanjutnya yang akan dibawakan oleh Azizan Bahtiar dengan tema doa sebelum belajar. Pidato selanjutnya yang akan dibawakan oleh Fida Kamila Yusra dengan tema doa sebelum makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama saya Fida Kamila Yusra. Saya bacaan doa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Kangkuma atau bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya. Pidato selanjutnya yang akan dibawakan oleh Khaliza Aulia dengan tema doa kebaikan dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini aku
mau menyampaikan pildatil singkat tentang doa yang sangat istimewa. Doa ini langsung diajarkan di dalam Al-Quran. Doanya berbunyi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Artinya, ya Allah, berikanlah kebaikan dunia, kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksaan neraka. Kita minta sehat, rizki, ilmu, dan kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Sekian dari Liza, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pidato selanjutnya yang akan dibawakan oleh Syakila Nauri Azhari dengan tema doa sebelum mandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya di depan untuk baca doa sebelum mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli zambi wa waksirli bidari wa barikli fi rizki. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pidato selanjutnya yang akan dibawakan oleh Muhammad Lutfi dengan tema nama-nama kitab Allah. Lanjut pidato yang berikutnya yang akan dibawakan oleh Cinta Dewi Hendi Putri dengan tema nama-nama surat, jumlah ayat, dan artinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini aku mau menyampaikan tentang surat-surat pendek dalam Al-Quran lengkap dengan artinya dan jumlah ayatnya. Yuk kita mulai. Al-Fatihah pembukaan, jumlahnya 7 ayat. An-Nas manusia, jumlahnya 6 ayat. Al-Falaq waktu subuh, jumlahnya 5 ayat. Al-Ikhlas kesaan Allah, jumlahnya 4 ayat. Al-Lahab gejolak api, jumlahnya 5 ayat. Teman-teman, surat-surat ini pendek tapi penuh makna. Yuk kita rajin membaca, menghafal dan memahami artinya agar semakin cinta Al-Quran, semakin dekat dengan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato selanjutnya yang akan dibawakan oleh Ulfa Febrianti dengan tema doa sebelum makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, siapa yang di sini suka makan harus baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma balikana bima rojaktana wa qina aja benar. Amin. Berdoa itu sederhana tapi pahalanya luar biasa. Sekian dari upah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Pidato selanjutnya yang akan dibawakan oleh Fadilah dengan tema Sayangi Ayah dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Fadilah Aurarin Japira. Hari ini saya ingin menyampaikan pidato yang berjudul Sayangi Ayah dan Ibu. Teman-teman, siapa yang sayang sama ayah dan ibu? Ayah dan ibu sudah merawat kita sejak kecil. Ibu mengandung kita 9 bulan. Ayah bekerja mencari nafkah. Allah memberitahukan kita untuk berbuat baik kepada orang tua. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wabil aidaini insana, artinya berbuat baiklah kepada orang tua. Teman-teman, siapa yang sayang sama ayah dan ibu? Ayah dan ibu sudah merawat kita Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pidato selanjutnya yang akan dibawakan oleh Azril Rafif Al-Farezi dengan tema membaca surat Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adil. Saya akan membacakan surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato selanjutnya yang akan dibawakan oleh Gibran Naufal dengan tema doa sebelum makan. Lanjut pidato yang berikutnya yang akan dibawakan oleh Arfa Abiu Tamarai dengan tema kejujuran dalam berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pengatur acara MC, para dewan guru, teman-temanku yang tercinta. Perkenalkan, nama saya Arfa. Memperingati Maulid Nabi Muhammad ini, saya akan membacakan mafudot. Qulil haqqo walau kana murran, artinya katakanlah yang benar walaupun itu pahit. Makna dan penjelasan. Ungkapan ini mengajarkan kita tentang satu, kejujuran dan keberanian berkata benar dalam segala situasi. 2. Terkadang kebenaran itu pahit, tidak enak didengar, bahkan bisa membuat orang lain marah.
3. Tapi sebagai seorang muslim, kita tetap harus menyampaikan kebenaran dengan cara yang baik dan hikmah. Contohnya, bilang jujur walau nanti dimarahin. Misalnya, Bu, tadi aku yang pecahin gelas, walau takut tapi berani berkata benar. Jangan bohong biar aman, karena bohong itu bisa merusak kepercayaan. Inti nilai: 1. Jujur, 2. Berani, 3. Amanah, 4. Tidak takut berkata benar. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato berikutnya yang akan dibawakan oleh Azkia Samha Saufa dengan tema Berani Mencoba dan Nasab Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Nabiyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang terhormat para dewan guru, teman-temanku yang tercinta, tak lupa pengatur acara MC. Perkenalkan, nama saya Azkia. Memperingati Maulid Nabi Muhammad ini, saya akan membacakan mahfudot dan undayan Kanjeng Nabi. Jari bualah hijtakuna arifan, artinya cobalah dan perhatikanlah, niscaya kamu akan jadi orang yang tahu berilmu. Bagda dan penjelasan, ungkapan ini memberikan motivasi agar kita berani mencoba, bukan hanya diam ataupun takut gagal. Jangan takut salah, karena dari kesalahan pun kita bisa belajar dan tumbuh menjadi orang yang paham. Contoh, kalau kamu belum pernah naik sepeda, ya harus coba dulu. Nanti jatuh mungkin, tapi lama-lama pasti bisa. Kalau belum bisa baca Al-Quran, ya latihan dulu. Nanti bisa lancar. Ringkasan nilainya: 1. Berani mencoba, 2. Jangan takut gagal, 3. Belajar dari pengalaman, 4. Orang pintar lahir dari latihan dan usaha. Selanjutnya saya akan membacakan undayan Kanjeng Nabi dengan bahasa Sunda. Bismillahirrahmanirrahim. Wajib ka jalma Islamna uningan undayanana Kanjeng Nabi utusan Allah Muhammad putra Abdullah putra Muthalib putra Hasim putra Abi Manaf putra Qusay putra Kilab putra Murrah putra Ka'ab putra Lu'ay putra Ghalib putra Fihir putra Malik putra Nador putra Kinana putra Kuzaimah putra Mudrikah putra Ilyas putra Mudor putra Nijar putra Ma'ad putra Adnan Ti Adnan dugi ka Adam haram nguningakeunana Ti Adam dugi ka Adam sabab taya jalan sohe wajib bedai uningana rundayana ti ibuna Kanjeng Nabi utusan Allah Muhammad putra Aminah putra Wahab putra Abi Manaf putra Juhroh putra Kilab
tepang deui ti ekna ti kilap canggah waringna jadi ibu jeung Rahmana masih keneh sarundayan masih keneh sarundayan. Aku punya pantun nih. Si tupai pandai meloncat, terjatuh di atas kawat. Sungguh mulia baginda Nabi Muhammad, mari bersolawat agar dapat syafaat. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato selanjutnya yang akan dibawakan oleh Aditya Rifki Hamizan dengan tema sifat mustahil bagi Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pengatur acara MC, para Dewan Guru, teman-temanku yang tercinta, perkenalkan nama saya Aditya. Memperingati Maulid Nabi Muhammad ini, saya akan membacakan sifat mustahil bagi Rasul. Sifat mustahil bagi Rasul adalah 4 sifat yang secara mutlak tidak mungkin dimiliki oleh seorang Nabi. 1. Kizib, 2. Khianat, 3. Kitman, 4. Baladah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato selanjutnya yang akan dibawakan oleh Alif Aditya Abdullah dengan tema sifat wajib bagi Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pengatur acara MC, para Dewan Guru, teman-temanku yang tercinta, perkenalkan nama saya Alif. Memperingati Maulid Nabi Muhammad ini, saya akan membacakan sifat wajib bagi Rasul. 1. Syirik, jujur. 2. Amanah, dapat dipercaya. 3. Tablik, menyampaikan wahyu. Fatona, cerdas, bijaksana. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato selanjutnya yang akan dibawakan oleh Ajeng Nurmala dengan tema rukun wudhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pengatur acara MC, para Dewan Guru, teman-temanku yang tercinta, perkenalkan nama saya Ajeng. Memperingati Maulid Nabi Muhammad ini, saya akan membacakan rukun wudhu. Rukun wudhu adalah 6 bagian utama dari ibadah yang wajib dilakukan dan tidak boleh ditinggalkan agar wudhu dianggap sah, yaitu niat membasuh wajah, membasuh tangan dan siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki hingga mata kaki, dan tertib melakukan secara berurutan. Jika salah satu rukun ini terlewat, maka wudhu tersebut tidak sah. Berikut adalah penjelasan rukun wudhu secara rinci. 1. Niat. 2. Membasuh wajah. 3. Membasuh tangan dan siku. 4. Membasuh sebagian kepala. 5. Membasuh kaki dan mata kaki. 6. Tertib atau berurutan. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato selanjutnya yang akan dibawakan oleh Arya Saputra dengan tema niat wudhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pengatur acara MC, Dewan Guru, teman-temanku yang tercinta, perkenalkan nama saya Arya. Ini akan mau membacakan sebelum wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul doa rabbil dasir asgori padulillahi ta'ala. Aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil padu karena Allah Ta'ala. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pidato selanjutnya yang akan dibawakan oleh Amelia Zafrina dengan tema sifat mustahil bagi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pengatur acara MC, para dewan guru, teman-temanku yang tercinta. Perkenalkan, nama saya Amel. Memperingati Maulid Nabi Muhammad ini, saya akan membacakan sifat mustahil bagi Allah. Sifat mustahil bagi Allah adalah sifat mustahil bagi Allah adalah sifat yang wajib. Sifat mustahil bagi Allah yaitu Adamu desfana masalatul hawa disikiamu bigoiri ta'adada ajun karoha jalun mautun samamun amma bakamun kaunu ajijan karian jailan maitan asoma amma abakama. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato selanjutnya yang akan dibawakan oleh Bagas Al-Fatih dengan tema sifat jaiz bagi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pengatur acara MC, para dewan guru, teman-temanku yang tercinta. Perkenalkan, nama saya Bagas. Memperingati Maulid Nabi Muhammad ini, saya akan membacakan sifat jaiz bagi Allah. Sifat jaiz bagi Allah. Bil mungkuli mungkiri auratu. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato selanjutnya yang akan dibawakan oleh Bilqis Ruliani Akbar dengan tema ilmu tanpa amal itu sia-sia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wala alihi washabihi wa mawala amma ba'du. Yang saya hormati Bapak, Ibu guru, dan teman-teman yang saya sayangi karena Allah. Perkenalkan, nama saya Bilqis. Hari ini saya ingin menyampaikan pidato singkat tentang mufradat. Dalam bahasa Arab ada pepatah al ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Artinya ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa buah. Bayangkan kita punya pohon mangga tapi nggak pernah berbuah, apakah pohonnya bermanfaat? Tentu tidak. Begitu juga ilmu, kalau kita sudah tahu yang baik tapi tidak dikerjakan, ilmunya jadi sia-sia. Contohnya, kita tahu harus salat tapi tidak salat, kita tahu harus jujur tapi malah bohong, kita tahu harus rajin tapi tetap malas. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan. Mari jadi anak soleh dan soleha yang belajar mengamalkan ilmu. Insya Allah kita jadi anak yang disayang Allah dan sukses dunia akhirat. Amin. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato selanjutnya yang akan dibawakan oleh Diva Fahira dengan tema kesabaran adalah kunci keberhasilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang terhormat pengatur acara MC, para dewan guru, teman-temanku yang tercinta. Perkenalkan, nama saya Diva. Memperingati Maulid Nabi Muhammad ini, saya akan membacakan mafhudat. Pengertian man sobaro zofiro dalam bahasa Arab, man siapa, sobaro bersabar, zofiro akan mendapatkan keberhasilan. Artinya, siapa yang bersabar maka ia akan menang atau berhasil.
Makna dan nilai yang terkandung. Pepatah ini mengajarkan kita bahwa 1. Kesabaran adalah kunci keberhasilan. 2. Dalam hidup tidak semua yang kita inginkan datang dengan cepat. 3. Tapi kalau kita sabar, tekun, dan tidak menyerah, insya Allah hasilnya indah di akhir. Contoh, 1. Sabar belajar nanti bisa pintar. 2. Sabar latihan nanti bisa jadi juara. 3. Sabar puasa nanti dapat pahala dan buka puasa yang enak. Ringkasannya, man sabara zafira, yang sabar pasti menang. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato selanjutnya yang akan dibawakan oleh Galuh Pratama dengan tema sifat jaiz bagi Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang teramat pengatur acara MC, para dewan guru, teman-teman tuh yang tercinta, perkenalkan nama saya Galuh Pratama. Memperingati ini saya akan membacakan sifat jaiz bagi Rasul. Sifat jaiz bagi Rasul yaitu aradul basariyah. Contoh sifat jaiz Rasul: makan dan minum, merasakan haus dan lapar, menikah dan berkeluarga, merasa lelah dan tidur, merasa sakit dan meninggal dunia, merasa sedih dan senang. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato selanjutnya yang akan dibawakan oleh Listiana Abdillah dengan tema doa setelah adzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin nabiyana wa habibina Muhammad wa ala alihi sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumidin, amma ba'du. Yang terhormat pengatur acara MC, para dewan guru, teman-temanku yang tercinta, perkenalkan nama saya Dila. Memperingati Maulid Nabi Muhammad ini saya akan membacakan doa setelah azan. Hai teman-teman, ada yang suka tidur lagi setelah dengar azan? Hehe, ngaku ya, bangun itu bukan soal alarm HP, tapi panggilan Allah. Doa setelah azan apa sih, ada yang tahu? Gini doanya, doa setelah azan yang paling utama dan paling dianjurkan adalah Allahumma rabba hadihi da'watit tammah wassolatil qaimah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyata rafi'ah wa ba'ashu maqamman mahmudanil ladzi wa'atta innaka la tuhliful mi'an. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan sempurna dan sholat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad kedudukan, wasilah dan serta keutamaan, serta bangkitkanlah beliau ke tempat yang terpuji. Doa ini penting untuk diamalkan karena orang yang membacanya akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad di hari kiamat. Jadi teman-teman, kalau dengar azan jawab dulu lalu baca doa biar makin dekat sama Allah dan Nabi Muhammad SAW. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato selanjutnya yang akan dibawakan oleh Muhammad Zikri Fauzan dengan tema Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Jamaah, oh jamaah, aduhai banyaknya daun rontok dari pohon jati, tapi kayu tiada akan pernah berkarat. Cintailah Nabi Muhammad dengan sepenuh hati, semoga kita mendapat pertolongan di akhirat. Jamaah sekalian, mencintai Rasul bisa dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya dengan menjalankan sunnahnya dan memperbanyak selawat Nabi. Kemudian di antara keteladanan beliau adalah sikap jujurnya serta budi pekertinya. Sebagaimana pepatah menyebut bahwa jika kamu bergaul dengan tukang parfum, kamu juga akan harum parfum. Sementara apabila kamu bergaul dengan tukang besi, kamu juga akan beraroma besi. Betul apa betul? Sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Pak Budi punya burung kenari. Burung dijemur hingga siang hari. Pembicaraan berakhir sampai di sini. Salah dan janggal mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato selanjutnya yang akan dibawakan oleh Muhammad Faisal Habibi dengan tema kejujuran dalam berteman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengatur acara MC, para dewan guru, teman-temanku yang tercinta. Perkenalkan, nama saya Faisal. Memperingati Maulid Nabi Muhammad ini saya akan membacakan mafrudat. Man kola sidekuhu kola sodikuhu. Barang siapa sedikit kejujurannya atau kebaikannya, sedikit pula temannya. Contohnya, bila kamu jujur, biar aku saya yang ngupain air. Teman-temanku akan bilang, iya si Faisal itu anaknya jujur kok. Jadi nama baik itu datangnya dari kejujuran. Ringkasan: 1. Jujur itu mulia. 2. Orang jujur akan dikenang baik. 3. Orang jujur akan disayangi oleh teman dan guru. Semoga semangat Maulid Nabi menginspirasi kita menebar kedamaian, cinta, dan kebaikan bagi sesama. Aku punya pantun nih. Pergi ke toko membeli kawat, jangan lupa pulangnya membeli alpukat. Mari kita bersalawat agar di akhirat mendapatkan syafaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato selanjutnya yang akan dibawakan oleh Muhammad Habibur Rahman Siwaji dengan tema pentingnya menuntut ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pengatur acara MC, para dewan guru, teman-temanku yang tercinta, perkenalkan nama saya Muhammad Habibur Rahman Siwaji. Memperingati Maulid Nabi Muhammad ini saya akan membacakan mafrudat. Utlubul ilma wala bismin, tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Makna dan penjelasan ungkapan ini menunjukkan bahwa pentingnya menuntut ilmu, bahkan jika tempatnya jauh sekali seperti ke negeri Cina yang pada masa itu dianggap jauh dan sulit dijangkau. Menuntut ilmu adalah kewajiban bahkan jika melalui perjuangan yang besar. Pesan yang terkandung, jangan malas belajar, jangan takut demi ilmu. Ilmu itu berharga, maka kejar sampai dapat. Contoh, belajar meskipun ngantuk, bangun pagi buat sekolah, sabar baca buku walau pengennya main game dulu. Ringkasan, ilmu itu penting, belajar itu perjuangan, anak rajin masa depan cerah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato selanjutnya yang akan dibawakan oleh Muhammad Fahri dengan tema sifat wajib bagi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pengatur acara MC, para dewan guru, teman-temanku yang tercinta,
Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri. Memperingati Maulid Nabi Muhammad ini, saya akan membacakan sifat-sifat bagi Allah. Wujud idomba qamatuli yamu binafi wadaniyat ayat alma ala muridam aliman dan mutakaliman. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato selanjutnya yang akan dibawakan oleh Muhammad Faris Maulana dengan tema kebersihan sebagian dari iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang soleh dan soleha. Perkenalkan, nama saya Faris. Hari ini saya ingin menyampaikan pidato singkat tentang sabda Nabi Muhammad, at-tahuru satrul iman. Artinya, bersuci itu bagian dari iman. Apa maksud itu? Arti Islam mengajarkan kita untuk selalu menjaga kebersihan. Sebelum sholat kita harus wudu. Sebelum makan harus cuci tangan. Badan, baju, dan lingkungan juga harus bersih. Teman-teman, Allah suka anak yang bersih dan rapi. Kotor dan jorok itu tidak disukai dalam Islam. Yuk kita jadi anak yang suka kebersihan, karena bersih itu sehat. Karena bersih itu sehat. Bersih itu ibadah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato selanjutnya yang akan dibawakan oleh Muhammad Ridwan Jailani dengan tema Kafaratul Majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang soleh dan soleha, perkenalkan, nama saya Ridwan. Hari ini saya menyampaikan pidato singkat tentang Kafaratul Majlis. Hari ini kita akan belajar tentang kafaratul majlis, yaitu doa penghapus kesalahan saat kita duduk di masjid atau berkumpul. Kadang saat kita sedang ngobrol atau bermain tanpa sadar, kita bisa berkata salah, bercanda beliau, atau bahkan menyakitkan hati teman. Nah, supaya dosa kita diampuni, kita dianjurkan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Artinya, maha suci Engkau ya Allah, dan dengan mujimu aku bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Engkau. Aku mohon ampun dan bertobat kepadamu. Doa ini dibaca saat akan menghakimi pertama agar kalau ada kesalahan dalam majlis Allah ampuni. Ayo teman-teman, biasakan baca kafaratul majlis agar kita pulang dari kumpul-kumpul bukan bawa dosa tapi bawa pahala. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato selanjutnya yang akan dibawakan oleh Muhammad Farhan Al-Ghifari dengan tema memanfaatkan waktu dengan ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan teman-teman saya cintai, perkenalkan, nama saya Farhan. Hari ini ingin menyampaikan pidato singkat dengan judul Al-Waktu Asmanu Minaz Zahab. Waktu lebih berharga dari emas. Teman-teman, pernahkah kalian mendengar pepatah Arab yang berbunyi Al-Waktu Asmanu Minaz Zahab? Artinya waktu lebih berharga daripada emas. Kenapa waktu lebih berharga daripada emas? Karena kalau emas hilang kita bisa mencarinya kembali, tapi kalau waktu yang hilang kita tidak akan pernah kembali. 1 menit terbuang tidak bisa diulang. Teman-teman, setiap hari Allah memberi kita waktu 24 jam. Waktu itu harus kita manfaatkan dengan baik, seperti belajar yang rajin, membantu orang tua, sholat tepat waktu, mengajar Al-Quran, dan bermain secukupnya. Jangan hanya untuk main HP atau nonton terus ya. Ingat, anak soleh itu pandai menjaga waktu
Mari kita jaga waktu kita karena waktu adalah amanah dari Allah. Jika kita pandai menggunakan waktu, insya Allah kita akan menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato selanjutnya yang akan dibawakan oleh Muhammad Hani Fauzi dengan tema 25 Nabi dan Rasul. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Yang terhormat pengatur acara MC, para dewan guru, teman-temanku yang tercinta, perkenalkan nama saya Hanif, memperingati kita Nabi Muhammad ini saya akan membacakan tentang 25 nabi dan rasul yang wajib diketahui. Berikut adalah 25 Nabi dan Rasul wajib diketahui dalam Islam berurutan dari yang pertama hingga akhir. Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Syah, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Syuaib, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zulkifli, Nabi Daud, Nabi Sulaim, Nabi Ilyas, Nabi Elisa, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato selanjutnya yang akan dibawakan oleh Fabian Revano Naladeva dengan tema doa setelah iqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pengatur acara MC, para dewan guru, teman-temanku yang tercinta. Perkenalkan, nama saya Bian, memeringati Maulid Nabi Muhammad ini saya akan membacakan doa setelah iqomah. Tahu nggak bedanya azan sama iqomah? Kalau azan itu kayak bilang ayo sholat, ayo sholat. Kalau iqomah itu kayak bilang ayo sholat mau mulai nih. Nah, setelah iqamah ada doanya juga loh, gini doanya. Allahumma rabba didawati tammah wa sholatil qaimah sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa atihi suhlahu yaumal qiyamah. Jadi teman-teman, setelah dengar iqamah jangan main kucing-kucing ke belakang masjid ya, tapi sholat dan khusyuk kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato selanjutnya yang akan dibawakan oleh Cindy Cinta Lestari dengan tema niat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang soleh dan soleha, perkenalkan nama saya Cindy. Hari ini saya ingin menyampaikan pidato singkat tentang niat. Teman-teman yang dirahmati Allah, hari ini saya ingin menyampaikan pildaci singkat tentang hadis Rasulullah. Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Artinya segala amal tergantung pada niat dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Teman-teman, kalau kita mau berbuat sesuatu, kita harus mulai dengan niat yang baik. Contoh, kalau belajar niatnya karena Allah, maka dapat pahala. Kalau sholat niatnya karena Allah, maka sholatnya diterima. Tapi kalau niatnya supaya dipuji orang, itu namanya ria dan tidak dapat pahala.
Jadi penting sekali kita meluruskan niat karena Allah, bukan karena ingin pamer. Dengan niat yang benar, amal kecil bisa jadi besar pahalanya. Ayo teman-teman, mulai hari ini luruskan niat sebelum beramal, karena Allah melihat hati kita, bukan hanya perbuatan. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato selanjutnya yang akan dibawakan oleh Zulfa Nurul Adriana dengan tema bersungguh dalam mencari ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Yang terhormat pengatur acara MC, para dewan guru, teman-temanku yang tercinta, perkenalkan nama saya Zulfa. Memperingati Maulid Nabi Muhammad ini saya akan membacakan mafhurat. Manjada wajada adalah sebuah pepatah Arab yang sangat populer, terutama dalam dunia pendidikan dan motivasi. Pengertian manjada wajada dalam bahasa Arab, man siapa jada bersungguh-sungguh, wajada akan mendapatkan atau berhasil. Artinya, siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil. Makna dan nilai yang terkandung pepatah ini mengajarkan kita bahwa 1. Kesungguhan adalah kunci keberhasilan. 2. Tidak ada hasil tanpa usaha. 3. Jika kita rajin belajar, tekun melatih, dan tidak mudah menyerah, maka hasil baik akan datang. Kalau kamu belajar sungguh-sungguh, nanti bisa jadi juara kelas. Kalau kamu latihan terus, nanti bisa jadi pemain bola yang hebat. Manjada wajada, yang rajin pasti menang. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato selanjutnya yang akan dibawakan oleh Elsa Musdalifah dengan tema Makhorijul Huruf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang soleh dan solehah, perkenalkan nama saya Elsa Musdalifah. Hari ini saya ingin menyampaikan pidato singkat tentang 5 tempat keluar huruf hijaiyah. Teman-teman yang dirahmati Allah, hari ini kita akan belajar tentang makhorijul huruf, yaitu tempat keluarnya huruf hijaiyah saat dibaca. Ternyata jumlah makhraj atau tempat keluar huruf ada 5 bagian utama, yaitu 1. Al-jauf yang artinya dari rongga mulut dan tenggorokan. 2. Al-halki yang artinya dari tenggorokan. 3. Al-lisan yang artinya dari lidah. 4. Asyafatain yang artinya dari 2 bibir. 5. Al-qaisum yang artinya dari pangkal hidung. Suara gunnah atau dengung seperti pada huruf nun dan mim jika bertasdid. Kalau kita tahu makhraj huruf, kita bisa baca Al-Quran dengan benar dan indah. Jangan asal-asalan ya. Misalnya huruf shad dan sin beda tempat keluarnya, jadi jangan sampai tertukar. Ayo teman-teman belajar makhorijul huruf biar bacaan Quran kita fasih dan berpahala besar. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato selanjutnya yang akan dibawakan oleh Citra Widya dengan tema kebersihan sebagian dari iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pengatur acara MC, para dewan guru, teman-temanku yang tercinta, perkenalkan nama saya Citra. Memperingati Maulid Nabi Muhammad ini, saya akan membacakan mahfudat.
An-nadzafatu minal iman, artinya kebersihan sebagian dari iman. Makna dan penjelasan ungkapan ini bukan Al-Quran, tapi melainkan ungkapan hikmah yang berasal dari nilai-nilai Islam. Artinya menjaga kebersihan sebagian dari iman. Orang yang beriman kepada Allah seharusnya juga menjaga kebersihan baik badan, pakaian, tempat ibadah maupun lingkungan. Contoh, mandi 2 kali sehari, gosok gigi berkebau naga, buang sampah pada tempatnya. Nilai penting, Islam itu cinta kebersihan. Nabi Muhammad SAW juga saat menjaga kebersihan. Orang bersih hatinya pun bersih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato selanjutnya yang akan dibawakan oleh Muhammad Nur Alam dengan tema akhlak Rasulullah. Lanjut pidato berikutnya yang akan dibawakan oleh Nur Yasin Pramuja dengan tema Ukhuwah Islamiyah. Pidato berikutnya yang akan dibawakan oleh Najwa Fitriyah dengan tema toleransi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para asatidz, para tokoh masyarakat, dan para hadirin yang hatinya lembut meski wajahnya kadang sangar kalau belum ngopi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita semua diberi kesempatan untuk bisa hadir di acara Maulid Nabi ini. Acara yang bukan menyatukan langkah tapi juga menguatkan ukhuwah. Hari ini kita bicara soal toleransi, tema yang sederhana tapi sering bikin gaduh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan toleransi. Di masa dakwanya beliau dihina, dilempari kotoran, dikepung musuh, tapi tetap balas dengan doa, bukan dengan sumpah serapah. Coba kita bandingkan dengan zaman sekarang, beda sedikit langsung bikin status. Manusia munafik tuh ya yang suka ngatur tapi kelakuannya. Lanjutannya sensor dulu ya biar nggak dosa berjamaah. Saudaraku, toleransi itu bukan berarti menyamakan semuanya, tapi saling menghargai walau berbeda. Nabi SAW bahkan menjenguk orang Yahudi yang sakit, karena beliau tahu kemuliaan seseorang tidak diukur dari identitasnya, tapi dari kemanusiaannya. Yuk, momen Maulid Nabi ini kita jadikan ajang introspeksi, jangan cuma hafal salawat, tapi lupa menghargai sesama. Kita boleh beda warna, beda pilihan, beda selera, tapi satu kiblat, satu Islam. Aku punya pantun nih. Pergi ke pasar beli pepaya, sekalian beli buah semangka. Kalau pidato saya kurang gaya, setidaknya bikin yang dengar tertawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato berikutnya yang akan dibawakan oleh Nur Laila Syifa dengan tema sifat mulia Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para ustadz, para panitia, serta para hadirin yang insya Allah hatinya seputih mukena baru satu baran. Rasulullah SAW adalah manusia yang paling mulia, tapi juga paling rendah hati. Beliau tidak pernah menyombongkan diri, meski beliau memimpin umat kasih Allah dan surga sudah dijamin. Kita baru jadi juara 2 lomba makan kerupuk aja, udah update status, bersyukur atas pencapaian ini. Rendah hati itu bukan sekedar sikap diam, tapi bagaimana kita harus menghargai orang lain. Rasulullah makan bareng sahabat dan tidak segan mencuci bajunya sendiri. Kita mencuci baju aja harus ancam-ancam, kalau mama gak nyuci aku kabur ke rumah nenek. Zaman sekarang banyak orang yang terlalu sibuk menjaga citra, tapi lupa menjaga akhlak. Dan bahkan semakin tinggi seseorang di hadapan manusia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato selanjutnya yang akan dibawakan oleh Haikal dengan tema dakwah Rasulullah.
Lanjut pidato berikutnya yang akan dibawakan oleh Eza Aditya dengan tema meniru akhlak Rasulullah. Berikutnya yang akan dibawakan oleh Andre Hermansyah dengan tema dakwah Rasulullah. Pidato berikutnya yang akan dibawakan oleh Andre Firmansyah dengan tema akhlak Nabi. Pidato berikutnya yang akan dibawakan oleh Lira Firda Hakim dengan tema membaca istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kiai, yang terhormat para tamu undangan, para guru kami tercinta yang selalu membimbing kami. Semoga diberi kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan tentang bacaan istighfar. Apa itu istighfar? Istighfar adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung. Atas segala dosa dan kesalahan baik disengaja maupun tidak. Bacaan istighfar adalah astagfirullahaladzim. Aku memohon ampun kepada Allah Subhanahu. Aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Dengan membaca istighfar hati kita menjadi bersih, dosa kita dihapuskan. Yuk teman-teman biasakan membaca istighfar setiap hari, setelah sholat, sebelum tidur dan setiap kalian merasa bersalah. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah penampilan dari kelas A dengan tema tepuk Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini
wabarakatuh. Penampilan berikutnya yang akan dibawakan oleh anak laki-laki dari kelas B dengan tema bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun, 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 buku. Daftarun, 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 tulis. Mim satun, mim satun, mim satun, penghapus. Kalamun, 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 pulpen. Kalamun iberun, kalamun iberun, kalamun iberun, spidol. Kursiun, kursiun, kursi, kursi. Madarosatun, 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 sekolah. Saburatun, 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 papan tulis. Saatun, 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 jam. Hammamun, 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 toilet. Babun, 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 pintu. Min dodatun, min dodatun, min dodatun, meja. Hijanatun, 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 lemari. Suratun, 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 kertas, gambar. Hadirun, 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 hadir. Goibun, 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 absen. Maridun, 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 sakit. Majbalatun, 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 mak sampah. Saubun, 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 baju. Sirwalun, sirwalun, sirwalun. Zuzazun, 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 kaca. Miratun, 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 cermin. Miftahun, 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 kunci. Mudarrisun, 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 guru. Nazirun, 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 kepala sekolah. Talibun, 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 murid. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Penampilan yang luar biasa dari adik-adik santri MDTU Bani Hashim. Semoga ilmu dan semangat mereka terus tumbuh dan kelak menjadi generasi yang membanggakan agama, orang tua, dan bangsa.
Halo, cek ya, sebelum dimulai ke acara inti break dulu ya. Sok pembagian snack ya, kiainya sudah datang alhamdulillah sebentar lagi. Jadi sebelum ke acara inti break dulu, jangan dulu pulang ya. Bapak-bapak, ibu-ibunya, santrinya jangan dulu pulang karena acaranya belum selesai. Acara intinya akan segera dimulai. Jadi jangan dulu pulang. Sok sekarang break dulu, istirahat dulu untuk pembagian snack kepada ibu-ibu panitia. Dipersilakan untuk membagikan snack atau makanannya. Jangan dulu pulang ya, awas. Ingat. Kepada AA, mohon tempat duduknya dirapihkan yang ibu-ibu ke depan aja ibu, sok ibu-ibu ke depan, yang anak-anak di belakang. Sok gantian ayeuna ibu-ibu di payun. Ibu-ibu, bapak-bapak sok di payun. Anak-anaknya di belakang. Jangan dulu pulang, awas, acaranya belum selesai. Kita ikut acara sampai akhir. Ayo sok ibu-ibu nak kapayun bu. Ayo mah diatur mah atur. Ayo, acara intinya akan segera dimulai. Ibu-ibunya ke depan ayo. Ayo ibu ke depan bu, kapayun bu. Halo, halo. Ayo ke depan, ibu-ibu nak kapayun bu.